Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Davita, NPM 2142034, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum perlindungan konsumen, sebaiknya kita pahami dulu pengertian konsumen, barang, dan jasa. Istilah konsumen berasal dari merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris. Artinya konsumer. Secara harfiah, konsumer merupakan orang yang menggunakan barang. KKBI mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi, bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, penerima pesan iklan atau pemakai jasa, pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan Black-Leach-Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, menurut Innocentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan real. Berbagai pengertian konsumen tersebut selaras dengan pasal 1 angka 2 perlindungan konsumen yang mengatur pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi atau menggunakan produk, barang, dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, antara lain yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen. Dan untuk yang kedua adalah perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Selanjutnya, pandangan hukum perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU Perlindungan Konsumsi yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumsi. Dengan demikian terdapat 3 hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu yang pertama, hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan. Yang kedua, hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek. Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen. Selanjutnya,
Tujuan hukum perlindungan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif memakai barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Selanjutnya, tujuan hukum perlindungan konsumen. Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggara perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya, dasar hukum perlindungan konsumen. Pada dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa atau PBB mengeluarkan Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dari sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara. Anggota juga berbagi pengalaman dalam hal ini perlindungan konsumen. Berbagai prinsip yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain adalah fair and equitable treatment, yang kedua commercial behavior, yang ketiga disclosure and transparency, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar hukum perlindungan konsumen. Di Indonesia, sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Selain itu, secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya. Kesimpulannya yang kita dapat ambil dari hukum perlindungan konsumen adalah konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah. Sehingga sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Salah satu perlindungan terhadap konsumen selain itu, PBB juga telah mengeluarkan pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan, dan regulasi domestik mengenai perlindungan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.